kembali channel Yenda. Di video ini saya akan mendongeng alur cerita film Hansel and Gretel Witch Hunter yang dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Tommy Wirikola dan diproduksi oleh Paramount Pictures. Film ini dibintangi oleh Jeremy Renner sebagai Hansel, Gemma Arterton sebagai Gretel, Pila Vitala sebagai Maina, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan sepasang kakak beradik yang mempunyai misi membasmi semua penyihir di muka bumi. Namun untuk mewujudkan itu, mereka harus menghadapi penyihir paling jahat yang selama bertahun-tahun meresahkan manusia. Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada suatu malam, sepasang suami istri bernama Miun dan Komar tiba-tiba digerebek oleh segerombolan warga yang menuntut agar Miun pergi dari desa mereka dengan alasan yang tak jelas. Miun yang masih memiliki 2 anak pun menyuruh Komar untuk membawa pergi anak-anak ke hutan, sedangkan dirinya akan menghadapi para warga. 2 anak tersebut bernama Hansel, si kakak, dan Gretel, si adik. Sesampainya di tengah hutan, Komar meninggalkan Hansel dan Gretel. Lalu ia kembali ke rumah untuk menyelamatkan Miun. Beberapa jam kemudian, Hansel mulai khawatir tentang keadaan kedua orang tuanya, karena mereka sampai sekarang belum juga kembali menemui Hansel. Hansel dan Gretel akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah dengan melewati pepohonan yang sangat runggut. Bukannya kembali ke rumah, mereka malah kesasar dan tak sengaja menemukan rumah berlapis permen. Hansel dan Gretel pun mendekati rumah tersebut, lalu mencuil sedikit permen untuk mereka makan. Di saat itu juga, tiba-tiba pintu terbuka. Keduanya pun masuk ke dalam dan langsung disambut oleh si pemilik rumah yang merupakan penyihir buruk rupa. Penyihir tersebut lalu menangkap Hansel dan Gretel untuk dijadikan budak. Hampir setiap hari, Hansel dan Gretel disiksa dan hanya diberi makan permen sampai-sampai Hansel memiliki penyakit mencret. Gretel yang muak dengan siksaan penyihir pun mencoba melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Lalu ia menantang penyihir untuk bewan magic damage. Di saat si penyihir menyerang Gretel dengan sihirnya, ia sangat terkejut karena sihir yang ia keluarkan tidak mempan terhadap Gretel, begitu juga dengan Hansel. Gretel akhirnya berhasil membunuh si penyihir dengan mengobok-ngobok perutnya dengan pedang, lalu masukkannya ke dalam perapian yang membuat penyihir mati seketika. Mengetahui kalau dirinya memiliki kemampuan kebal terhadap sihir, Hansel dan Gretel memutuskan untuk memerangi penyihir yang ada di setiap desa. Mereka berhasil membunuh beberapa penyihir di berbagai desa dan tentunya mendapatkan fulus dari para warga. Seiringnya berjalannya tahun, Hansel dan Gretel menjadi terkenal dan dijuluki sebagai pemburu penyihir terbaik di Jerman. Karena memang latar tempat di film ini di Jerman, jadi saya sebutnya di Jerman bukan di dunia. Pada suatu hari, di kota Augsburg, seorang sheriff bernama Beringer menangkap seorang wanita yang diduga sebagai penyihir. Wanita tersebut bernama Mina. Beringer mengatakan kepada semua warga kalau Mina harus dieksekusi karena jika tidak, maka anak-anak di desa akan diculik olehnya. Di saat itu juga Hansel dan Gretel datang dan langsung mencegah eksekusi yang dilakukan kelompok Beringer. Hansel dan Gretel tak datang sendirian, mereka didampingi Pak Wali Kota bernama Engelman yang memang dari dulu sudah menyewa Hansel dan Gretel untuk memburu para penyihir. Hansel lalu memeriksa Mina dan ia tak menemukan tanda-tanda adanya penyihir di tubuh Mina. Penyihir yang asli pasti akan berubah bentuk menjadi buruk rupa jika terkena sinar matahari atau di siang hari. Now go home! Go! Setelah membebaskan Mina, Engelman meminta Hansel dan Gretel untuk pergi ke hutan dekat kota Augsburg yang katanya ada satu penyihir yang sering menculik bocil. Hansel dan Gretel akhirnya menemukan rumah penyihir di hutan yang sudah diberitahu oleh Engelman. Di dalam rumah tersebut, mereka bertemu penyihir yang secara langsung menyerang Gretel dan melarikan diri ke hutan. Hansel yang merupakan mantan anggota Avenger pun mengejar si penyihir dan ia berhasil menangkapnya berkat bantuan Gretel. Setelah membunuh penyihir, Hansel dan Gretel menemui Engelman di kantornya dan memberikan sebuah gambar yang ia dapat dari rumah penyihir tadi. Gambar tersebut menunjukkan sebuah gerhana bulan, namun gerhana kali ini sangat langka yang akan terjadi hanya 1 kali dalam 1 generasi. Gerhana ini disebut gerhana bulan berdarah yang menjadi gerhana paling suci bagi para penyihir.
di mana pada malam gerhana tersebut para penyihir melakukan ritual penambah kekuatan dan anak-anak akan menjadi tumbalnya. Itulah alasan anak-anak di setiap kota sering hilang. Mungkin mereka diculik oleh para penyihir, dan kebetulan sekali gerhana bulan berdarah akan muncul dalam 4 hari ke depan. Mengetahui hal tersebut, Engelman pun meminta Hansel dan Gretel untuk segera menemukan anak-anak yang diculik sebelum gerhana bulan berdarah terjadi. Engelman juga menyuruh asistennya yang bernama Jackson untuk ikut bersama Hansel dan berharap bisa meringankan pekerjaan Hansel dan Gretel. Any place we can get a drink in this hellhole? Di sisi lain, tepatnya di kantor Sheriff Beringer yang tak terima dengan kedatangan Hansel dan Gretel pun menyewa tim pelacak untuk menemukan anak-anak. Beringer meminta tim pelacak pergi ke hutan kawasan penyihir karena ia tahu di sanalah anak-anak disandera. Dengan diiming-imingi bubur sumsum, tim pelacak pun mulai pergi ke hutan sambil membawa 2 anjing pelacaknya. Saat tim pelacak sedang beristirahat di tengah hutan, tiba-tiba mereka didatangi wanita cantik yang menanyakan pasar malam sebelah mana. Tim pelacak pun bingung sambil berpikir kenapa ada wanita di tengah hutan malam-malam begini. Ternyata wanita tersebut adalah penyihir agung bernama Muriel. Muriel lalu merubah bentuknya dan langsung membunuh sebagian tim pelacak. Muriel kemudian menyihir salah satu tim pelacak bernama Komar untuk memberikan komar lagi sih cuk. Muriel kemudian menyihir salah satu tim pelacak bernama Waong untuk memberikan pesan teror kepada warga kota Asbro agar semua warga takut akan kekuatan penyihirnya. Di sisi lain, Hansel, Gretel, dan Jackson terlihat sedang nongkrong di kafe milik Pak Bagong. Ketiganya lalu didatangi seorang pemuda bernama Benjamin Welsler yang mengaku ngefans banget dengan Gretel. Benjamin kemudian meminta Gretel untuk memberitahu cara mereka membunuh penyihir. Gretel pun menjawab kalau penyihir bisa dibunuh dengan cara memotong bagian tubuhnya, tetapi lebih efektifnya dengan membakar tubuh penyihir. Gretel juga menambahkan kalau dirinya dan Hansel kebal terhadap sihir, namun mereka tidak kebal terhadap senjata. Di saat itu juga, Waong datang sambil berjalan sempoyongan dan mengatakan kalau teman-temannya dibunuh oleh penyihir. Setelah itu, tubuh Waong menjolo lalu meletus disertai tumpukan belatung. Muriel kemudian menemui anak buahnya di atas bukit, dan karena anak buah Muriel tak mempunyai nama, saya akan kasih nama sendiri, yaitu Ketan dan Santan. Ketan dan Santan lalu mengatakan kalau kita sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan Muriel, termasuk 1 bocil yang mereka culik. Ketiganya lalu pulang ke markas untuk membuat ramuan kebal terhadap api yang terdiri dari katak beracun dan 1 bocil. Di dalam markas juga terdapat troll yang menjadi babu bagi para penyihir. Setelah ramuan jadi, mereka pun langsung minumnya. Muriel kemudian menyeret tangan Ketan ke atas api lilin dan mendapati kalau ramuan yang mereka buat berhasil. Namun sayangnya ramuan tersebut tak bertahan lama yang membuat tangan Ketan kepanasan. Muriel lalu mengatakan kalau dirinya bisa membuat ramuan ini sempurna, tetapi kita harus membutuhkan jantung keturunan penyihir putih serta menunggu gerhana bulan berdarah. Karena gerhana bulan berdarah tinggal 3 hari lagi, Muriel pun menyuruh Ketan untuk mencari bumbu-bumbu membuat ramuan kebal termasuk katak beracun. Pagi harinya, di kota Ashbrook, Hansel terlihat sedang membeli beberapa perlengkapan untuk menangkap penyihir. Hansel lalu bertemu dengan Mina yang juga sedang berbelanja timun dan terong. Di saat itu juga, penyakit mencret Hansel kambuh yang mengharuskan Hansel untuk menyuntikkan cairan insulin ke dalam tubuhnya. Melihat Hansel menderita penyakit, Mina pun menawarkan obat yang manjur kepada Hansel. Namun Hansel menolak dan pergi begitu saja. Di sisi lain, Ketan terlihat sedang mengambil beberapa katak beracun di tengah hutan. Di saat itu juga, Ketan mendengar suara tangisan bocil dari arah depan. Ia pun mengikuti suara tersebut dan menemukan seorang bocil sedang duduk di samping pohon. Saat Ketan memegang tubuh si bocil, tiba-tiba kepala si bocil tergeluntung dan ternyata itu buah labu. Ketan pun sadar kalau ini adalah jebakan. Benar saja, Hansel dan Gretel muncul dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Ketan. Ketan lalu melakukan perlawanan kepada Hansel dan Gretel. Jackson mencoba menyerang Ketan, namun ia malah dipukul lebih dulu oleh Ketan. Karena kekurangan mana, Ketan pun melarikan diri dari mereka. Hansel yang memiliki spell sprint pun langsung menggunakannya untuk mengejar Ketan. Setelah melakukan kejar-kejaran yang cukup singkat, akhirnya Hansel berhasil membuat Ketan terjatuh dengan sebuah tali.
Kemudian dilanjut dengan Jackson yang secara langsung menyetrum Ketan hingga membuatnya pingsan. I like your toys. Malam harinya, Ketan dibawa ke kantor Sheriff Beringer untuk diinterogasi. Bersama dengan itu, Stanton memberitahu Muriel kalau Ketan tertangkap oleh pemburu bersaudara dan sekarang mereka menahannya di kantor Sheriff. Tanpa pikir panjang, Muriel dan Stanton pun pergi ke lokasi untuk membebaskan Ketan. Melalui interogasinya, Hansel dan Gretel menemukan kalau para penyihir sedang mempersiapkan ritual gerhana bulan berdarah yang membutuhkan 12 anak, 6 anak perempuan dan 6 anak laki-laki sebagai tumbalnya. Dari 12 anak tersebut harus memiliki bulan kelahiran berbeda, dan kini tinggal 1 anak perempuan lagi yang lahir di bulan April. Mengetahui hal tersebut, Hansel pun pergi menemui Beringer untuk meminta data anak di kota Ashbrook yang memiliki bulan kelahiran April. Stanton dan Muriel akhirnya sampai di kota. Stanton lalu mulai menyerang kota untuk membuat keributan, sementara Muriel akan pergi ke kantor sheriff untuk membebaskan Ketan. Stanton kemudian masuk ke dalam rumah salah satu anak perempuan yang memiliki kelahiran bulan April. Ia membunuh kedua orang tuanya lalu menangkap si anak. Setelah itu, Stanton menyuruh troll untuk membawa si anak ke markasnya. Di saat itu juga, Hansel datang dan mulai bertarung dengan Stanton. Sedangkan di kantor, Gretel dan Jackson dihadapkan dengan Muriel yang mengungkapkan kalau dirinya sudah mengundang puluhan penyihir untuk datang ke pesta bulan berdarah. Setelah itu, Muriel langsung menyerang mereka dan berhasil membuat Gretel tak tersadarkan diri. Jackson yang ingin sekali AFK akhirnya terbunuh oleh Muriel yang menggunakan sihirnya agar Jackson menembak kepalanya sendiri. Setelah itu, Muriel membebaskan Ketan dan membawanya pergi dari sini. Di luar kantor, Hansel dan Stanton masih gebuk-gebukan satu sama lain. Saat Stanton hendak melarikan diri dengan sapu Odo, Hansel langsung menambahkan peluru talinya ke kaki Stanton, dan hal itu membuat Hansel ikut terbang terbawa Stanton. Stanton lalu memutuskan talinya yang membuat Hansel terjatuh ke hutan. Keesokan harinya, Sheriff Beringer menyalahkan Engelman dan juga 2 pemburu bersaudara atas kehancuran di kota Augsburg. Engelman mencoba menenangkan para warga dengan mengatakan kalau 2 pemburu bersaudara akan menemukan semua anak-anak dan mengakhiri serangan penyihir. Di waktu yang sama, tiba-tiba Beringer menembak mati Engelman sambil mengatakan kau tak pantas menjadi wali kota. Di sebuah rumah, Gretel terlihat tak tersadarkan diri dan sedang dielus-elus oleh seseorang yang ternyata adalah Benjamin. Saat Gretel tersadar, Benjamin mengatakan kalau dirinya menemukan Gretel pingsan tadi malam dan membawanya ke rumahnya ini. Gretel lalu menemukan sebuah koran yang mengabarkan seorang wanita. Benjamin pun menjelaskan kalau wanita tersebut dulunya penyihir putih yang dituduh oleh warga menculik anak-anak. Para warga berbondong-bondong mendatangi rumah wanita tersebut, kemudian membunuhnya. Setelah mendongeng dengan Benjamin, Gretel sadar kalau Hansel tidak ada di sini. Ia pun pergi ke hutan untuk mencari Hansel. Sementara Hansel itu sendiri ditemukan oleh Mina dalam keadaan temangsang di atas pohon. Melihat tubuh Hansel penuh dengan luka, Mina pun membawa Hansel ke sebuah kubangan air yang dipercaya sebagai kubangan penyembuh. I think the real damage was to my dick. Mina lalu menyuruh Hansel untuk berendam di kubangan agar lukanya cepat sembuh. Tentu saja Hansel menolak karena dirinya tak bisa berenang. Namun setelah melihat Mina melepaskan kostumnya dan terjun ke kubangan, Hansel pun langsung ikut-ikutan terjun dan melakukan pertukaran cairan. Di sisi lain, Gretel masih terus mencari Hansel di dalam hutan. Gretel lalu melihat beberapa sosok bayangan di balik pepohonan. Saat Gretel mendekati bayangan tersebut, ternyata itu anak buah Beringer yang secara langsung menangkap Gretel. Beringer lalu datang dan langsung memukuli Gretel sambil mengatakan kalau kehancuran di kota adalah ulah Gretel. Dari kejauhan, troll yang kebetulan sedang pipis di pepohonan tak sengaja melihat Gretel sedang dipukuli. Saat Gretel akan direview oleh Beringer, troll datang dan langsung membunuh semua anak buah Beringer, termasuk Beringer itu sendiri. Setelah itu, troll membawa Gretel ke sebuah curug untuk mengobati lukanya. Gretel lalu menanyakan nama asli troll dan alasannya menyelamatkan dirinya.
Troll pun menjawab kalau namaku adalah Edward dan alasannya menyelamatkan Gretel karena troll memang ditugaskan untuk melayani penyihir. Gretel pun bingung dan tidak paham dengan alasan Edward. Setelah itu Edward pergi meninggalkan Gretel. Hansel yang sudah mengeluarkan cairan lalu berpamitan dengan Mina. Ia pergi ke arah selatan untuk mencari Gretel. Malam harinya Hansel sampai di sebuah rumah tua yang ditinggalkan. Saat Hansel masuk ke dalam, ia dikejutkan dengan pukulan dari seorang wanita yang ternyata adalah Gretel. Keduanya lalu menyusuri rumah dan menemukan kalau rumah ini dulunya rumah mereka. Di saat itu juga Muriel datang. Muriel lalu menceritakan kebenaran tentang masa lalu Hansel dan Gretel, di mana ibu mereka ternyata seorang penyihir putih bernama Adriana, bukan Miun. Adriana lalu mengkhianati kaum penyihir dengan menikahi seorang petani bernama Komar dan menghasilkan 2 anak yaitu Hansel dan Gretel. Pada malam bulan berdarah, jantung penyihir putih sangat dibutuhkan untuk membuat ramuan kebal terhadap api. Karena Adriana terlalu kuat untuk dilawan, Muriel pun menyebarkan gosip di seluruh desa kalau Adriana penyihir hitam. Para warga pun mendatangi Adriana lalu membakarnya. Saat Komar kembali ke rumah setelah meletakkan Hansel dan Gretel di hutan, Komar malah ikut-ikutan terkena amukan warga yang membuatnya digantung sampai meninggal. Muriel lalu mengatakan kalau Gretel keturunan penyihir putih yang berarti jantungnya bisa digunakan untuk ritual. Mengetahui hal tersebut, Hansel pun menyerang Muriel, namun sayangnya Hansel kekurangan liftel yang membuat Muriel dengan mudah menusukkan beberapa kali belati ke perut Hansel. Setelah itu, Muriel menangkap Gretel dan membawanya ke markas. Keesokan harinya, Hansel tersadar dan mendapati kalau dirinya disembuhkan oleh Mina. Hansel juga mengetahui kalau ternyata Mina adalah seorang penyihir. Mina lalu menjelaskan bahwa dirinya penyihir putih dan ia siap untuk membantu Hansel menemukan Gretel. Where are you going? Hansel kemudian memanggil Benjamin untuk mempersiapkan segala persenjataan. Sedangkan Mina membuat ramuan penanggal sihir hitam dengan mantra khusus di buku Everly Grimoire. Setelah ramuan jadi, Mina menaburkannya ke semua senjata dan berharap ramuan ini berhasil membunuh penyihir hitam. Setelah semuanya siap, Hansel, Mina, dan Benjamin pergi ke puncak bukit yang akan dijadikan tempat ritual bulan berdarah. Sesampainya di dekat bukit, mereka memasang perangkap berupa senar layangan yang dikupet-kupet ke pepohonan. Setelah itu, Hansel memberikan sebuah senjata kepada Benjamin dan memintanya untuk berjaga di sini. Sementara dirinya dan Mina akan pergi ke puncak bukit. Malam bulan berdarah pun telah tiba. Puluhan penyihir dari berbagai negara mulai berdatangan. Muriel juga sudah menyiapkan Gretel dan 12 anak yang akan digunakan untuk membuat ramuan kebal. Di saat itu juga gerhana bulan berdarah terjadi. Kemudian Hansel dengan komplitinya muncul di hadapan Muriel sambil mengancam akan membunuh semua penyihir. Santen lalu menantang Hansel untuk menembak dirinya. Tanpa pikir panjang, Hansel pun menembak Santen sampai tubuhnya hancur. Melihat hal tersebut, semua penyihir pun ketakutan. Mina lalu menembaki semua penyihir yang mencoba kabur. Edward yang muak dengan Muriel pun memutuskan untuk membangkang dengan membebaskan Gretel. Namun setelah itu Edward terkena serangan dari Muriel yang membuatnya terjatuh dari tebing. Gretel lalu bertarung melawan Muriel, sedangkan Hansel bergembira ria menembaki para penyihir dan berhasil membunuh Ketan. Kini gerhana bulan telah hilang dan matahari mulai terbit dari arah timur. Muriel serta penyihir tersisa pun melarikan diri ke arah hutan. Gretel menyuruh Hansel dan Mina mengejar Muriel, sedangkan dirinya akan menyelamatkan Edward terlebih dahulu. Gretel akhirnya menemukan Edward dalam keadaan pingsan. Dengan sentuhan kejut, Gretel akhirnya berhasil menyadarkan Edward. Di dalam pelariannya, Muriel dan penyihir tersisa terkena jebakan senar, namun tidak dengan Muriel. Benjamin yang melihat Muriel pun langsung menembakkan pelurunya ke arah Muriel yang berhasil membuatnya terjatuh. Setelah itu Hansel dan Mina datang. Mereka lalu mengikuti jejak Muriel dan berakhir di rumah permen. Di waktu yang sama, Muriel muncul yang secara langsung menyerang Mina lalu menyandra Ben.
Dengan taburan kacang di atasnya, Hansel pun menembak tubuh Muriel yang membuat Muriel melepaskan Bang. Hansel dan Mina kemudian bertarung melawan Muriel. Di dalam pertarungan tersebut, Muriel berhasil membunuh Mina dengan menusukkan belati ke perut Mina. Hansel yang terterima pun menembaki Muriel sampai terpental ke dalam rumah permen. Hansel dan Muriel lalu kembali bertarung di dalam rumah. Di waktu yang sama, Gretel datang membantu Hansel. Muriel yang hanya memiliki glowing wand pun akhirnya terbunuh dengan kondisi kepala dipenggal oleh dua bersaudara. Setelah berhasil membunuh Muriel, Hansel dan Gretel kembali memburu para penyihir demi mendapatkan fulus. Mereka juga mempunyai rekan baru yaitu Benjamin dan Edward. Keempatnya terlihat pergi ke sebuah sarang di padang pasir untuk membunuh penyihir di dalamnya. Film pun berakhir. But it's not gonna be an open casket. Oke, itulah cerita film Hansel and Gretel Witch Hunter. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika suara saya seperti sedang makan permen, karena memang mulut saya sedang sariawanan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan bawa HP saat berak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.